Ya, masih terlihat Sohwan bertarung dengan ikan. Dan akhirnya ikan pun terlihat. Ternyata mata Kyle terkena di badan, pantas saja berat. Inilah ikan kakap batu atau biasa kita sebut red bass. Muhammad kembali membantu. Lihatlah baik-baik fisik ikan ini. Red bass mempunyai kandungan racun ciguatera jika di atas 5 kg. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Akibatnya jika mengkonsumsi ikan ini secara berlebihan dan terus-menerus, saat jangka panjang yang mengkonsumsi akan mengalami kelumpuhan. Pancing mania mantap. Matahari semakin tinggi dan semakin panas, begitu juga Asyong semakin panas melempar. Karena semangat melempar, umpan Asyong pun tersangkut di air dangkal. Here is very shallow water, only 3 meter. And you need to stop immediately this fish or you go in the coral. Ini umpan si Asyong nyangkut ke dasar, dia mau ambil umpan ya. Anthony. Harga swimmer sinking ini tidaklah murah harganya. Untung saja sang kapten mau membantu mengambilnya. Semoga berhasil diselamatkan umpan andalan Asyong yang senilai Rp400.000 ini. Mantap, berhasil. Thank you, Anthony. Akibat air terlalu dangkal, ini nyelam terlalu dalam, sangkut. Terpaksa tadi Antoni yang turun ambil. Melemparkan umpan imitasi ini adalah lebih banyak mengganggu ikan-ikan yang berada di dalam satu teritori, agar ikan mau menyergap umpan yang kita mainkan, dengan aksi umpan yang berbeda-beda pula, dan kunci keberhasilan adalah kecepatan, ketepatan, dan teknik memainkan umpan. Lia kembali bersemangat dan coba melempar poppernya ke atas karang dangkal. Dan akhirnya Lia di buritan mendapatkan strike. Mantap! Nampaknya Lady Angler ini tidak mau melakukan kesalahan 2 kali. Lia menggulung reel sangat cepat. Dan dengan semangat 45, Lia juga memompa joran dengan stabil. Dan Lia pun tidak merasa terganggu dengan ombak yang dialaminya. Wow, spektakuler. Ini jarang terjadi. Popping mendapatkan tuna gigi anjing. Selamat, Lia. Mancing mania, mantap! Ujung ekor belakang ini sekitar 110 cm. Kelebihan tuna gigi anjing ini mempunyai literal lain yang berfungsi mengetahui getaran mangsanya. Makanya, ikan tuna gigi anjing ada di karang-karang dangkal untuk mencari mangsa. Mancing mania, mantap!
Beberapa jam kemudian umpan saya mendapatkan sambaran dari top predator karang. Strike! Ya lumayan pagi-pagi olahraga di Maldives. Sama juga olahraganya cuma di Indonesia. Popping di karang-karang dangkal yang menguasai teritorial mayoritas adalah giant trevally. Peneliti dari Hawaii melakukan studi riset dengan umur 3 tahun giant trevally ini baru sepanjang 60 cm dan dengan panjang 60 cm ini, kue gerong ini baru bisa berkembang biak. Tentang keberadaan giant trevally, 90% ikan GT 40 kg lebih. 90% ikan GT 40 kg lebih akan hidup di dalam air 100 hingga 150 meter dan 10%-nya naik di atas karang dangkal. Dan ikan GT 40 kg masih bisa berproduksi ratusan telur. Dan giant trevally yang dilepas bisa berenang berpindah tempat dari tempat yang dilepaskan sampai 70 km. Jadi jika kita melepaskan ikan yang pertumbuhannya sangat lambat ini dengan benar, maka giant trevally akan tetap hidup dan berkembang biak. Mantap! Tadi kita ukur nih sekitar 92 cm. Dia udah melebihi 3 tahun umurnya. 3 tahun dia 60 cm. Dan dia udah bisa berkembang biak ini. Oke, kita lepas lagi. Yuk! Setelah lumayan berkeringat melakukan teknik kelas berat, sekarang kita beralih kelas ringan. Saya pun fish on. Saya menggunakan umpan stick bait sinking atau umpan yang tenggelam. Umpan ini harus dimainkan cepat, kalau tidak bisa-bisa tersangkut di batu karang. Saya menggulung cepat supaya ikan tidak masuk ke rumahnya. Ternyata ikan keluarga snapper atau kita sebut kakap, nama ikan ini adalah paddle tail. Ikan ini juga tidak direkomendasikan untuk dimakan karena mengandung racun ciguatera. Dia sejenis kakap ini. Tuh, cantik ya, tapi dia mulutnya agak memanjang gitu, ya. Tapi kayaknya di perairan kita juga ada pasti. Tapi namanya saya nggak tahu. Nih, ekornya juga modelnya kayak kakap ini. Yang pasti dia keluarga snapper ini. Oke, kita mesti lepas, katanya ini masih kecil. Tidak berasa waktu sudah berlalu cepat. Sekarang kita mau menikmati makanan khas tradisional dari negara Republik Maladewa ini. Sambil menikmati pasir putih yang lembut dan bentangan laut berwarna biru muda yang luas dengan gradasi biru gelap, saya sangat bersyukur bisa melihat dan menikmatinya. Sekarang waktunya kita makan. Bumbu-bumbu sudah disiapkan, ada bawang mentah sudah dipotong, potongan cabai rawit, jeruk limau, dan daging tuna kalengan kering. Kita mau cobain makanan khas Maldives, namanya masuni. Sebenarnya bisa pakai ikan hasil tangkapan kita, tapi dia siapin pakai ikan kalengan tuna. Kita nggak dapat tuna, kita nggak dapat cakalang, jadi pakai kalengan aja, katanya luar biasa rasanya. Jadi campur aduk. Kelapa yang sudah diparut lalu digabungkan ke daging tuna yang sudah diaduk rata.
Lalu masukkan garam sedikit dan kembali diaduk dengan merata. Lalu dimakan dengan tapati. Dia pakai ini namanya tapati ini. Mas Yuni memang tidak ada duanya. Mantap.